Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ya akhwat, kaifa halukum? Yang akhwat kurang semangat nih. Ayo lagi. Kaifa halukum? Ya, Masya Allah. Ustaz mau tanya di sini, siapa yang cita-citanya masuk surga? Wah, yang nggak tunjuk tangan berarti nggak mau masuk surga dong. Ayo, siapa yang cita-citanya masuk surga? Masya Allah, banyak yang masuk surga. Ya, cara mudah untuk masuk surga, teman-teman tahu nggak? Apa cara mudah untuk masuk surga? Ya, banyak ya. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Ya, dijelaskan dalam hadisnya. Al-walidu awsatuhu abwabil jannah, ya. Berbakti kepada orang tua adalah pintu yang paling tengah. Ayo Ustaz mau tes yang Ikhwan dulu. Ikhwan ikutin Ustaz ya. Al-walidu awsatuhu abwabil jannah. Artinya berbakti kepada orang tua adalah pintu yang paling tengah. Masya Allah, Iwan kompak nih. Sekarang Ustaz mau tes yang akhwat. Al-walidu awsatuhu abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua adalah pintu yang paling tengah. Masya Allah ya, ketika kita berbakti kepada orang tua, maka kita akan masuk surga yang pintu yang paling tengah ya. Dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahfadhi bahwasannya surga yang paling tengah ini adalah surga yang paling mudah untuk kita masuki ya. Apa surga yang paling apa? Ayo, pintu surga yang paling tengah, paling mudah untuk dimasuki ya. Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Siapa yang tahu cara berbakti kepada orang tua? Apa? Ya, caranya banyak. Pertama, contohnya ada apa? Contohnya membantu orang tua. Apalagi berkata yang baik kepada orang tua. Ya, jadi teman-teman, ketika kita berkata atau ngobrol sama orang tua, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, nggak boleh kasar ngomongnya ya, apalagi marah-marah. Siapa yang di sini suka marah-marah sama orang tuanya? Muhammad suka marah-marah sama orang tuanya? Ya Allah, nggak boleh ya Muhammad ya. Ya, Allah juga menyuruh kita berkata-kata yang baik kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang tua kita saja. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Ya, ketika kita ngomong sama orang tua, dibangunin, Razik, ayo sholat subuh. Tar dulu masih ngantuk Umi. Ya, Razik makan. Nggak mau masih kenyang aku nih. Ya, disuruh Razik sholat. Ntar Umi, aku lagi main game. Ya, tidak boleh. Ya, harus taat kepada orang tua dan berkata-kata yang baik ya. Disuruh makan, Razik makan. Sebentar Umi, aku masih kenyang. Ya, nggak boleh. Sebentar dulu Umi, aku masih kenyang. Orang tadi habis jajan. Ya, tidak boleh. Ya, itu contoh yang pertama, berbakti kepada orang tua. Contoh yang kedua adalah, ayo apa contoh yang kedua? Mengsegerakan panggilan orang tua. Jadi kalau kita dipanggil orang tua, jangan pura-pura nggak dengar. Ya, misalkan Azam dipanggil, Azam ayo sini makan dulu, Azam pura-pura tidur. Ya, ini enggak boleh. Azam dipanggil, ayo mandi dulu Azam, Azam pura-pura enggak dengar, main lari Azam. Ya, itu enggak boleh ya. Zaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Haywah bin Zuhre. Siapa nama ulamanya? Haywah bin Zuhre. Ya, diingat nih namanya, Haywah bin Zuhre. Ya, ketika itu Haywah bin Zuhre ini ingin melaksanakan
ingin mengisi kajian, ya, mengisi majelis taklim, ya. Ketika orang-orang sudah datang, banyak berdatangan, ya. Ketika Hawa ingin menyampaikan, tiba-tiba orang tuanya, ibunya manggil, "Kumnya Hawa, fa'alti syairu lid-dajjaj." Ya, Hawa, bangun dulu, ya. Kasih makan ayam di rumah dulu, ya. Apa tanggapan Hawa? Apakah Hawa marah? "Sebentar Umi, aku lagi mau ngisi kajian." Ya, enggak dulu, nanti dulu. Aku selesaiin dulu kajian, baru aku kasih makan. Seperti itu apa tidak? Gimana reaksi Hawa ketika disuruh oleh ibunya? Langsung menunda kajiannya, ya, menunda kajiannya sebentar dan melaksanakan perintah dari ibunya, ya. Hawa menjeda dulu kajiannya, ya. Langsung Hawa datang kepada ibunya, "Baik ibu, aku laksanakan perintahmu, mengambil makan ayam lalu memberi makan kepada ayamnya." Jadi ketika kita dipanggil oleh ibunya, ibu, kita tidak boleh berlama-lama, ya. Panggil misalnya, "Abdullah, sini bantuin Umi sebentar." "Bentar Umi, aku lagi main bola dulu." Ya, tidak boleh. "Bentar Umi, bentar, sebentar." Ya Allah, ini tidak boleh. Ketika kita sholat sunnah pun kita juga harus membatalkan sholat sunnah tersebut, ya. Ketika kita sedang sholat sunnah, Abdullah, sebelum berangkat sholat zuhur, Abdullah melaksanakan sholat sunnah di rumah. Ketika Abdullah sujud, Abdullah dipanggil oleh ibunya, "Abdullah, sini sebentar, jagain adik." Ya, Umi mau ke kamar mandi sebentar. Ya, Abdullah harus membatalkan sholatnya. Ya, jadi kita sholat sunnah saja, kita harus membatalkan sholat kita. Ya, itu contoh yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah, siapa yang tahu yang ketiga? Apa yang ketiga? Iya, benarkan nasihatnya. Siapa yang tahu lagi? Apa Razik? Yang ketiga adalah membuat bahagia orang tua. Siapa yang di sini sudah membahagiakan orang tuanya? Wah, banyak belum membahagiakan orang tuanya, ya. Siapa yang di sini sudah membahagiakan orang tuanya? Masya Allah, yang awat banyak nih yang belum membahagiakan orang tuanya. Ya, kita harus membuat bahagia orang tua kita. Jadi teman-teman, ya, anak-anak yang berbakti akan selalu memberi cara bagaimana membuat bahagia orang tua kita. Ya, caranya gimana Ustadz? Siapa yang tahu cara membuat bahagia orang tua kita? Siapa yang tahu cara membuat bahagia orang tua kita? Apa Fatan? Membantu, apalagi yang awat? Apa? Ayo, apa? Berdoa, ya. Terus apa lagi? Ya, banyak cara untuk kita membuat bahagia orang tua kita dengan cara rajin murojaah hafalan kita yang sudah dihafalkan di sekolah, ya. Menghafal, ya, untuk besok yang kita setorkan di sekolah, dan murojaah pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah, ya. Jadi ketika kita harus membuat orang tua kita bahagia dengan cara apapun, ya. Pada zaman dahulu ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Siapa nama sahabatnya? Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini diminta tolong sama ibunya, ya. Ibunya minta tolong, "Ya Usamah, ya, ibu mau makan jumar kurma." Siapa yang tahu jumar kurma? Jumar kurma ini letaknya ada di pohon kurma, di jantung pohon kurma, ya. Jadi ketika itu Usamah bin Zaid ini harus membeli satu pohon kurma, ya, yang harganya sangat mahal, ya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, satu harga pohon kurma itu sekitar 1000 apa? Real, dirham, apa dinar? Dirham, ya. Sekarang kalau dirupiahkan di zaman sekarang seharga 300 juta. Ini harga yang sangat murah apa yang mahal? Mahal apa murah? Mahal, 300 juta. Orang tua kalian pernah enggak? Nu'man, Umi minta 300 juta dong. Muhammad, Umi minta 300 juta. Pernah? Ya, tidak pernah. Lalu Usamah bin Zaid ini membeli satu pohon kurma untuk diambil jumar kurmanya, ya. Jumar kurma letaknya di pohon
kurma di jantungnya. Jadi ketika Usamah bin Zaid ini ingin mengambil jumar kurma, dia harus menebang pohon kurmanya. Ya, pada zaman dulu pohon kurma itu bukan untuk ditebang, tapi untuk dirawat, ya, untuk dinikmati hasil panennya, ya, dinikmati hasil panennya dan dijual kembali pohon kurmanya, ya, kurmanya dijual, ya, bisa dihidangkan untuk tamu-tamu yang bertamu ke rumah, ya. Tapi Usamah bin Zaid ini tidak, ya. Dia membeli satu pohon kurma untuk menebang, untuk mengambil jumar kurmanya yang diinginkan oleh ibunya yang seharga 300 juta. Masya Allah. Ini ketika Usamah bin Zaid menebang pohon kurma untuk mengambil jumar kurma, orang-orang di sekitarnya bertanya, "Wahai Usamah, kenapa kamu menebang pohon tersebut?" Ya, Usamah menjawab, "Ini untuk ibuku yang ingin makan jumar kurma." Masya Allah. Begitu.